Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Yuniar Putri. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen biaya dan waktu sebagai tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen proyek dan konstruksi. Nah, jangan lupa catat materi kali ini ya teman-teman. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Nah, karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen biaya dan waktu, kita perlu tahu bahwa di proyek konstruksi itu ada yang namanya penyedia jasa dan ada yang namanya pengguna jasa. Nah, pengguna jasa ini kita bisa katakan sebagai owner atau pemilik. Tugas dari seorang owner hanyalah membayar setiap rancangan atau detail dan konstruksi yang sedang dijalankan oleh kontraktor. Nah, terus yang selanjutnya, penyedia jasa itu ada kontraktor dan konsultan. Nah, tugas dari kontraktor ini, dia yang menerjemahkan apa-apa nantinya detail-detail yang telah diberikan oleh konsultan, yang telah dijelaskan oleh konsultan, dan apa-apa yang direncanakan pada proyek tersebut oleh si owner. Nah, yang dibutuhkan pada kontraktor adalah dokumen-dokumen tentang kontrak tersebut. Setelah itu uang, kemudian dia membutuhkan kompetensi yang sangat mumpuni. Oleh karena itu, jika kalian yang ingin menjadi seorang kontraktor, kalian haruslah memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tersebut. Maksudnya adalah kalian harus mempunyai kompetensi, yang terutama kalian juga harus mempunyai uang, karena setiap kontraktor itu harus memiliki uang untuk mendapatkan kontraknya atau melaksanakan kontraknya. Nah, yang selanjutnya adalah konsultan. Konsultan ini tugasnya menjelaskan atau menerangkan rancangan atau desain atau detail kepada owner. Nah, konsultan ini merupakan perpanjangan tangan dari owner atau pemilik, sehingga dia mempunyai wewenang untuk menolak ataupun menerima suatu pekerjaan. Nah, kemampuan yang harus dimiliki atau kebutuhan yang harus dimiliki oleh seorang konsultan adalah, yang pertama, ia harus memiliki dokumen-dokumen untuk kontrak tersebut. Yang selanjutnya, ia memiliki wewenang untuk menerima atau menolak pekerjaan, karena konsultan ini adalah perpanjangan tangan dari seorang owner atau pemilik. Konsultan haruslah mempunyai jiwa yang dapat mengambil keputusan, karena dia dipercaya oleh seorang owner untuk menerjemahkan, menyampaikan kepada seorang kontraktor bahwa ini loh yang diinginkan oleh si owner. Jadi konsultan ini harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Nah, untuk itu konsultan haruslah memiliki kompetensi yang sangat baik, yang sangat mumpuni, yang sangat terpercaya di bidangnya, karena dia mempunyai wewenang untuk menerima dan menolak pekerjaan. Bagaimana dia bisa menerima atau menolak pekerjaan jika dia tidak mempunyai kompetensi yang baik? Oleh karena itu, seorang konsultan haruslah memiliki kompetensi yang baik. Nah, itu merupakan tugas dan wewenang serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa. Nah, yang selanjutnya adalah ada 3 komponen pada manajemen proyek dan konstruksi. 3 komponen penting ini sangat dibutuhkan pada sebuah manajemen proyek konstruksi, di mana di saat kita ingin merancang suatu konstruksi, kita membutuhkan 3 komponen ini. Nah, 3 komponen ini adalah, yang pertama, manajemen biaya, yang kedua, manajemen waktu, dan yang ketiga, manajemen mutu. Nah, yang pertama adalah manajemen biaya. Manajemen biaya ini
diperlukan pada suatu manajemen proyek konstruksi di mana dia sangat berperan penting di dalamnya. Manajemen biaya ini dibutuhkan untuk mengatur cash flow, aliran uang pada proyek konstruksi sehingga proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk itu maka manajemen biaya sangat dibutuhkan pada suatu proyek konstruksi, karena kontraktor membutuhkan suatu jadwal keuangan atau susunan keuangan untuk merencanakan suatu proyek konstruksi sehingga kedepannya proyek konstruksi tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, jika manajemen biaya tidak terstruktur secara baik, maka nantinya akan terjadi pembengkakan biaya atau anggaran. Oleh karena itu, dibuatlah manajemen biaya secara sistematis yang akan memudahkan kontraktor maupun si owner untuk melaksanakan proyek tersebut, sehingga proyek akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Pada manajemen waktu ini diperlukan pada proyek konstruksi dikarenakan agar kita dapat melaksanakan proyek konstruksi dengan tepat waktu. Jika proyek konstruksi tidak mempunyai manajemen waktu yang baik, maka akan terjadi keterlambatan sehingga akan menambah anggaran atau biaya pada proyek konstruksi tersebut. Nah, maka dari itu diperlukanlah manajemen waktu. Nah, pada manajemen waktu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah definisi dari kegiatan. Nah, definisi kegiatan ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada urutan kegiatan. Yang ketiga ada estimasi durasi kegiatan. Selanjutnya ada penjadwalan proyek. Yang kemudian ada pengendalian jadwal. Nah, dalam hal ini setiap kontraktor harus membuat jadwal pelaksanaan proyek. Dikarenakan jika proyek tidak mempunyai jadwal pelaksanaan, proyek tidak akan berjalan dengan baik. Proyek akan berjalan dengan sesuka hati karena setiap proyek itu pasti membutuhkan batas waktu atau tenggang waktunya. Karena tidak ada proyek yang berjalan selama-lamanya, pasti ada batas waktunya. Nah, jadwal pelaksanaan ini biasanya dibuat pada setiap bulan sekali ataupun pada 2 minggu sekali. Nah, untuk itu kita jika ingin menjadi seorang kontraktor, kita harus membuat jadwal pelaksanaan proyek dengan baik. Nah, tadi sebelumnya kan aku udah bahas tentang manajemen waktu tuh. Manajemen waktu itu kan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, ada penjadwalan proyek dan pengendalian proyek. Pada penjadwalan proyek ini dibutuhkan manajemen waktu agar proyek dapat terlaksana secara sistematis, secara teratur, sehingga tidak terjadi keterlambatan ataupun terlewatnya waktu tenggang yang dibatasi oleh si owner. Selanjutnya ada dibutuhkannya pengendalian proyek. Pengendalian proyek ini dibutuhkan untuk mengimbangi penjadwalan proyek. Pengendalian proyek ini dibuat setiap akhir bulan sehingga si owner atau pemilik dapat mengetahui bagaimana rancangan ataupun proyek konstruksi yang sudah berjalan tersebut. Apakah proyek tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Nah, teman-teman, tujuan utama dari sebuah perencanaan dan penjadwalan proyek pada proyek konstruksi adalah untuk mengakomodir atau mengkoordinasikan segala aktivitas proyek konstruksi ke dalam master plan sehingga kedepannya dapat diperoleh proyek konstruksi yang berjalan dengan baik, yaitu dengan tepat waktu, juga dengan biaya yang optimal, kualitas yang sangat bagus, kualitas yang sangat diinginkan, keamanan yang terjaga. Oleh karena itu dibutuhkanlah penjadwalan dan perencanaan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini sama seperti yang lain, sama seperti manajemen waktu dan manajemen biaya. Manajemen mutu sangat dibutuhkan pada sebuah proyek konstruksi untuk meningkatkan kualitas proyek konstruksi sehingga si owner dapat percaya dengan kita
kedepannya pada proyek-proyek depannya, sehingga ia akan memakai kita kembali. Ini berkaitan dengan reputasi, maka dari itu mutu harus tetap dijaga pada proyek konstruksi tersebut. Nah, sekian dari pemaparan saya tadi, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.